Reba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini. Bersama saya, Angel Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tetapi karena terjadi kerusakan pesawat yang pemulangan ratusan jemaah haji Sulawesi Tengah tertunda hingga puluhan jam. 2 pelaku jambret di Kota Palu babak belur setelah diamuk massa. Banjir melanda 3 kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dan melumpuhkan jalur Trans Sulawesi. Pemulangan jemaah haji asal Sulawesi Tengah kelompok terbang 9 mengalami keterlambatan selama 3 hari. Keterlambatan ini dipicu kerusakan pesawat angkut yang sedianya membawa jemaah haji menuju Indonesia Minggu 7 Juli 2024. Telatnya pemulangan jemaah haji tersebut bermula saat kloter 9 sedianya berangkat dari Madinah menuju Balikpapan Minggu 7 Juli 2024. Namun tiba-tiba ada informasi dari pihak maskapai penerbangan jika terjadi penundaan selama 12 jam. Penundaan ini terjadi lantaran kerusakan pada pesawat angkut tersebut. Setelah itu, jemaah haji akhirnya diterbangkan dengan menggunakan pesawat 777 dari Madinah transit di Jakarta karena pesawat tak bisa mendarat di Balikpapan. Para jemaah kemudian diterbangkan dengan pesawat berbeda ke Balikpapan. Alhasil, jadwal pemberangkatan kloter 9 dari debarkasi Balikpapan menuju Kota Palu ditunda. Seyogyanya, kloter 9 dijadwalkan berangkat pada tanggal 7 Juli kemarin. Jemaah haji kloter 9 sendiri berjumlah 326 orang, terdiri dari jemaah asal Kota Palu dan Kabupaten Tojo Una-Una. Kloter 9 ini seyogyanya diberangkatkan dari debarkasi Balikpapan ke Palu pada tanggal 7 kemarin sesuai jadwal yang telah ditentukan, tetapi karena terjadi kerusakan pesawat yang menjemput jemaah kloter 9 ini, di mana kerusakan pesawat ini mengakibatkan keterlambatan kedatangan jemaah ini melebihi dari 12 jam, sehingga real kedatangan jemaah haji kloter 9 ini di debarkasi haji Balikpapan yaitu pada pukul 13.50 untuk satu pesawat, kemudian pada pukul 14.04 untuk pesawat yang kedua. Kloter 9 sendiri sudah diterbangkan dari Balikpapan menuju Kota Palu pada Selasa sore. Di hari yang sama, kloter 10 juga diberangkatkan ke Kota Palu. Mereka berasal dari Kota Palu, Poso, dan Morowali. Sebelumnya, 647 jemaah kloter BPN 8 dan 10 telah tiba di Asrama Haji Sulawesi Tengah. Di antaranya 324 jemaah kloter 8 dan 323 jemaah kloter 10. Berdasarkan jadwal, pemulangan jemaah haji Sulawesi Tengah dilanjutkan pada 11 Juli untuk kloter 11. Fase pemulangan jemaah haji berangsur-angsur sejak 6 Juli. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Seorang nelayan asal Kota Luwuk, Kabupaten Banggai, mengalami kerusakan mesin perahu panjang miliknya saat melaut. Beruntung tim SAR gabungan cepat turun tangan dan berhasil mengevakuasi korban dengan selamat. Musibah yang menimpa Sudirman, nelayan asal Luwuk ini, terjadi Senin pagi saat ia pergi mengecek rompong miliknya di perairan Luwuk dengan menggunakan perahu panjang. Namun saat pulang menuju ke rumahnya, mesin perahu tiba-tiba mati. Kondisi ini diperparah dengan angin kencang dan gelombang tinggi. Sudirman pun menghubungi keluarganya dan meminta pertolongan. Kejadian itu langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan SAR Luwuk. Tim penyelamat Pos SAR Luwuk dan anak buah kapal KN SAR Bisma yang menerima laporan langsung menuju lokasi kejadian.
Setelah menempuh perjalanan 1 jam, akhirnya berhasil menemukan korban di atas perahunya. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Luwuk, Juniko, mengatakan setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi ke KN Bisma dan dibawa menuju perairan Luwuk. Selanjutnya diserahkan ke pihak keluarganya. Kami menerima laporan dari Pak Asmin, keluarga korban pada pukul 11.13 WITA. Perihal sebuah longboat mati mesin di perairan Laut Luwuk. Setelah informasi kami terima, personil langsung bergerak menuju lokasi kejadian menggunakan kapal Kaisar Bisma dan berhasil menemukan korban dan mengevakuasi korban dengan selamat. Jarak dari pelabuhan ke LKP sekitar kurang lebih 7,5 nautical mile atau 1 jam perjalanan dengan heading 85 derajat. Sebelumnya, musibah serupa juga menimpa nelayan asal Kabupaten Banggai Laut. Beruntung, korban berhasil diselamatkan oleh tim SAR Banggai Laut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Banggai. Dua pelaku jamret ditangkap warga di Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat. Kedua pelaku babak belur setelah diamuk oleh puluhan warga. Beruntung, polisi cepat turun tangan dan mengamankan kedua pelaku yang diketahui berinisial AM dan MI. Amuk massa terhadap kedua pelaku jamret bermula ketika seorang perempuan mengendarai motor melintas di Jalan Kunduri Senin sore. Tiba-tiba datang pengendara motor berboncengan berusaha merampas telepon genggam perempuan tadi. Namun ia berusaha melawan hingga terjatuh. Sang perempuan tadi pun berteriak minta pertolongan. Sejumlah warga di dekat lokasi yang melihat kejadian itu spontan turun tangan dan mengejar pelaku hingga di Jalan Cempedak, Kecamatan Palu Barat. Naas bagi pelaku saat berusaha kabur malah menabrak sebuah mobil hingga terjatuh di selokan. Tak ayal lagi, puluhan warga langsung menghajar pelaku hingga babak belur. Aparat Polsek Palu Barat yang menerima laporan kejadian langsung turun tangan dan mengamankan kedua pelaku. Kemudian dinaikkan ke mobil patroli dan dibawa menuju Mapolsek Palu Barat. Kapolsek Palu Barat Inspektur 1 Polisi Makmur Johan mengatakan kedua pelaku kini ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Kedua pelaku merupakan residivis dan baru keluar dari lapas beberapa minggu lalu. Dari interogasi polisi, motivasi pelaku karena butuh biaya makan serta menambah modal pernikahan. Kedua pelaku ini adalah residivis yang baru keluar dari lapas Petobo sekitar 3 dan 4 bulan yang lalu. Dan kita juga masih lakukan pengembangan karena pelaku juga melakukan aksi kejahatan modus yang sama, mengambil HP di TKP lainnya di wilayah Kota Palu. Himbauan untuk warga agar warga masyarakat khususnya di Kota Palu dan Kecamatan Palu Barat terjadi agar barang-barang pribadi termasuk HP agar diamankan betul di tempat yang aman, di saku, jangan disimpan di dashboard karena itu memancing pelaku-pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Aksi jamret akhir-akhir ini kembali marak di Kota Palu. Warga pun dihimbau agar selalu waspada, terutama saat membawa barang-barang berharga. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.